Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najiblah. NIK 28924500069. Di sini saya ingin mempresentasikan dari mata kuliah Sistem Manajemen Logistik dengan dosen pengampu yaitu Ibu Ina Sarikusmaningtyas, SIP SEMM. Ini saya ingin menjelaskan pertama-tama pengertian sistem manajemen logistik. Sistem manajemen logistik merupakan segala usaha terpadu dalam pencapaian tujuan logistik yang telah dibuat dan ditentukan sebelumnya. Tujuan logistik dalam sistem logistik dapat berbeda-beda. Misalnya, tujuan biaya yang serendah mungkin atau tujuan penyimpanan barang yang awet dan sebagainya. Maka perlu merancang suatu sistem logistik yang disesuaikan dengan tujuan yang ditentukan oleh sehingga sistem tersebut akan memberikan hasil yang dikehendaki. Selanjutnya yaitu ada menurut James Johnson, sistem manajemen logistik bahwa keberadaan sistem di perusahaan atau pabrik akan ditentukan oleh faktor-faktor input atau output. Kedua faktor ini saling melengkapi dan berfungsi sebagai satu kesatuan yang akan membentuk suatu sistem. Hal ini yang dikatakan sistem manajemen logistik. Faktor-faktor input dari sistem manajemen logistik adalah faktor bahan mentah atau bahan baku, cadang, dan komponen lain yang mendukung. Selanjutnya yaitu ada faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam sistem terpadu organisasi perusahaan. Yang pertama ada pengumpulan, yaitu kegiatan pengumpulan jumlah barang dari sebagian barang yang dibutuhkan guna penjualan akhir konsumen. Yang kedua yaitu penyimpanan, kegiatan yang berkonsentrasi pada penyimpanan barang. Fungsi penyimpanan biasanya disebar di antara perusahaan di dalam kelompoknya. Yang ketiga yaitu transfer, suatu mekanisme transformasi dari suatu atau beberapa macam barang yang harus berubah bentuknya secara fisik guna menunjang transaksi. Yang keempat yaitu ada penyebaran, penempatan produk yang disesuaikan dengan jenis klasifikasi pada tempat tertentu di waktu yang tepat. Yang kelima yaitu pembiayaan, anggaran keuangan yang harus dikeluarkan oleh perusahaan guna melaksanakan kegiatan logistik. Biaya logistik diusahakan seefisien mungkin. Yang keenam yaitu ada komunikasi, penyimpanan ide, konsep, gagasan, informasi ke arah hasil yang diharapkan. Komunikasi terus berlangsung selama produk barang ditransfer, disesuaikan, dan disimpan dalam menghadapi perubahan transaksi di masa mendatang. Kita ada 3 unsur yang digabungkan untuk sistem logistik dalam organisasi perusahaan. Unsur tersebut yaitu ada 1 struktur fasilitas, kedua transportasi, ketiga persediaan. Nah, yang pertama di sini struktur fasilitas, yaitu jaringan fasilitas yang dipilih merupakan suatu hal yang sangat fundamental bagi hasil akhir logistik. Jaringan fasilitas suatu perusahaan merupakan kegiatan kemana dan melalui apa material, suku cadang, dan barang jadi. Tujuan dari perencanaan yang baik meliputi fasilitas pabrik, gudang, dan toko-toko. Yang kedua yaitu ada sistem logistik memandang kegiatan transportasi dengan 4 faktor yang memegang peran yang cukup penting, yaitu biaya, kecepatan, pelayanan, dan konsistensi. Yang ketiga yaitu persediaan. Secara teori dapat mengadakan jumlah persediaan yang sama dalam kurun waktu tertentu, akan tetapi bisa menerapkan jumlah persediaan yang berlainan di setiap kurun waktu. Selanjutnya, kinerja logistik perusahaan. Kinerja aktivitas logistik
harus mampu menghasilkan laba optimum bagi perusahaan melalui pelayanan yang baik kepada para pelanggan. Kan Bowersox tahun 1998 menetapkan komponen ukuran kinerjanya, yaitu the nature of logistic performance was interpreted to include capability, availability, dan quality. Selanjutnya ada strategi pengiriman barang. Ada beberapa jenis metode pengiriman barang, di antara lain yaitu yang pertama ada direct shipping, pengiriman langsung dari produsen ke konsumen, sehingga tidak membutuhkan titik perantara seperti gudang dan distribusi center. Biasanya barang-barang yang dikirim, barang yang mudah rusak dalam jumlah besar dan produk spesial. Yang kedua yaitu pergudangan warehouse atau pusat distribusi. Produk disimpan di dalam gudang atau pusat distribusi sebelum dikirim ke konsumen. Pusat distribusi bisa berupa tempat penyimpanan barang di area yang lebih luas, seperti tingkat provinsi. Yang ketiga ada cross-docking. Proses pengiriman barang dari beberapa sumber penerimaan barang kemudian dikelompokkan lagi menuju lokasi pengiriman tanpa memerlukan fasilitas penyimpanan sementara. Strategi ini banyak dipakai oleh produsen bahan. Sekian itu saja presentasi dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.